Film Lock Up menceritakan tentang seorang narapidana yang tiba-tiba dipindahkan ke sebuah penjara paling buruk. Ia sengaja dipindahkan ke penjara tersebut untuk disiksa oleh kepala penjara yang memiliki dendam pribadi terhadapnya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Frank yang sedang berada di bengkel miliknya. Ia ditemani pacarnya yang bernama Melissa. Mereka menghabiskan waktu bersama seharian karena ternyata Frank adalah seorang tahanan yang sedang menjalani pembebasan bersyarat. Sebelum kembali ke penjara, Melissa memberikan sebuah kalung, tanda cinta kasihnya yang abadi kepada Frank. Setelah puas menghabiskan waktu bersama pacarnya, Frank pun kembali ke penjara untuk menjalani masa tahanannya yang tersisa 6 bulan lagi. Terlihat Frank sangat akrab dengan semua orang dan sangat dihargai, baik oleh sesama tahanan maupun para penjaga sipir. Di malam hari tiba-tiba Frank didatangi sekelompok polisi dan membawanya secara paksa. Frank akan dipindahkan ke sebuah penjara kelas berat bernama Penjara Gateway yang merupakan penjara dengan pengamanan super ketat. Setelah tiba di penjara Gateway, Frank langsung disambut oleh kepala penjara yang bernama Warden Trumbull. Terlihat Frank mengenali Warden. Apa hubungan Frank dan Warden? Dan mengapa Frank dipindahkan ke penjara Gateway? Mari kita kupas misteri ini satu persatu. Kembali ke alur cerita, Frank lalu dibawa oleh seorang kepala sipir yang bernama Meissner. Meissner memberitahu aturan penjara dan memberikan nomor tahanan 510. Kemudian memasukkan Frank ke selnya. Keesokan harinya Frank dibawa ke sebuah ruangan yang berisi kursi listrik. Kursi listrik ini digunakan untuk mengeksekusi tahanan dengan cara mengalirkan listrik dengan tegangan tinggi di kepala tahanan. Akhirnya terungkap bahwa Warden sengaja membawa Frank ke penjara Gateway karena ia punya dendam pribadi terhadap Frank. Jadi ceritanya di masa lalu Frank pernah menjadi tahanan di sebuah penjara yang dikepalai oleh Warden. Suatu ketika Frank meminta izin kepada Warden untuk mengunjungi orang tua angkatnya yang tengah sekarat. Namun Warden tak mengizinkannya sehingga membuat Frank nekat kabur dari penjara. Pada akhirnya karena hal ini masa tahanan Frank ditambah 5 tahun. Dan Warden mendapat reputasi buruk dan akhirnya dipindahkan untuk mengepalai penjara terburuk yaitu penjara Gateway. Saat masa tahanan Frank tersisa 6 bulan, Warden memindahkannya ke penjara Gateway untuk disiksa. Kembali ke alur cerita, penderitaan Frank pun dimulai. Ia dimasukkan ke dalam ruangan lalu disemprotkan gas dan diperintahkan menahan nafas selama 30 detik. Setelah 30 detik berlalu, Warden memerintahkan untuk menahan Frank lebih lama di ruangan tersebut. Akibatnya Frank menjadi sesak nafas dan hampir kehilangan kesadaran. Keesokan harinya Frank mencoba bergabung dengan para tahanan lainnya. Tak lama kemudian seorang tahanan yang paling berkuasa di penjara Gateway bernama Weber datang menghampiri Frank dan berniat merampas kalungnya. Frank menolak memberikannya sehingga membuat Weber murka. Weber lalu menodong Frank dengan senjata tajam. Tak lama kemudian datanglah petugas untuk melerai mereka. Frank pun memilih diam karena ia tak ingin memperpanjang masalah. Setelah kejadian tersebut, Frank pergi untuk melaksanakan tugasnya membersihkan lantai. Dan di sana seorang tahanan bernama Dallas datang menghampirinya. Dallas memberitahu bahwa ia adalah penggemar berat Frank. Dallas lalu mengajak Frank ke sebuah bengkel di penjara tersebut. Di sana mereka bertemu dengan tahanan yang mengelola bengkel tersebut yang bernama Eclipse. Dallas memperkenalkan Frank pada Eclipse dan meminta agar Frank dapat bergabung di bengkel tersebut. Namun Eclipse menolak permintaan mereka. Frank pun kembali ke selnya dan di sana ia mendapati foto pacarnya telah disobek oleh petugas sipir. Keesokan harinya saat Frank mengerjakan tugasnya, Dallas kembali menghampirinya. Dallas mengajak Frank melihat peta penjara untuk menyusun rencana kabur dari penjara tersebut. Setelah melihat peta dan mendengar rencana Dallas, Frank memberitahu bahwa rencana Dallas tidak akan berhasil.
Mereka lalu mengantri untuk mengambil makanan. Tak lama kemudian mereka menyaksikan seorang tahanan yang makanannya dirampas oleh tahanan lain. Frank pun menawarkan agar makanannya saja yang diambil. Frank dan Dallas selalu bergabung dengan tahanan tersebut. Karena tahanan tersebut tak mau menyebutkan namanya, jadi Frank dan Dallas memanggilnya dengan nama First. Keesokan harinya Frank mengajak First untuk berolahraga dengan berlari santai. Weber yang melihat mereka kemudian melempar bola rugby ke arah Frank dan menantangnya bermain. Frank tidak mempedulikan Weber sehingga membuat Weber marah dan memaki Frank. Namun malah First yang terprovokasi dan terlibat adu mulut dengan Weber. Frank yang melihat hal ini akhirnya menerima tantangan Weber. Mereka pun bermain rugby di mana Frank terus-menerus mendapat hantaman dari Weber dan para anak buahnya. Melihat Frank menjadi bulan-bulanan Weber, Eclipse pun turun tangan untuk membantu Frank bermain. Mereka bermain dengan sangat baik dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Saat sedang merayakan kemenangan, Weber tiba-tiba menghantam Frank lalu merampas kalungnya. Petugas pun membubarkan para tahanan. Esok harinya, Eclipse menawari Frank untuk bergabung dengannya di bengkel yang tentu saja diterima oleh Frank. Mereka pun saling berbincang dan di sana Frank memberitahu mengapa ia bisa masuk penjara. Sebelumnya Frank berkelahi dengan preman yang ingin melukai orang tua angkatnya. Ternyata preman tersebut punya koneksi dengan polisi setempat dan akhirnya Frank dimasukkan ke penjara. Eclipse kemudian menunjukkan sebuah mobil tua pada Frank. Frank lalu mengajak Eclipse untuk memperbaiki mobil tersebut. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya berhasil memperbaiki mobil tersebut. Mereka pun merayakannya dengan minum-minum sampai tertidur dan hanya tersisa Frank dan First yang saling berbincang. First lalu meminta untuk menghidupkan mobil tersebut. Frank menolak permintaan First untuk menghindari masalah dengan para petugas sipir. Namun First terus memaksa dan membuat Frank mengizinkannya menyalakan mesin selama 10 detik. Setelah berhasil menyalakan mobilnya, First langsung tancap gas mengendarai mobil keluar dari bengkel. Mereka pun dihentikan oleh petugas. Beberapa saat kemudian Warden datang dan memerintahkan untuk melepaskan First. Sedangkan Frank akan dihukum di ruang isolasi selama 6 minggu. Warden lalu memerintahkan Weber untuk menghancurkan mobil tersebut dan membiarkan Frank menyaksikannya. Singkat cerita, Frank akhirnya dihukum selama 6 minggu di ruang isolasi. Dan setiap harinya ia diwajibkan menyebut nama dan nomor tahanannya. Selama itu ia diperlakukan dengan tidak adil hingga membuat Meisner merasa iba padanya. Meisner kemudian menghentikan para petugas yang sedang menyiksa Frank. 6 minggu pun berlalu. Frank akhirnya kembali ke selnya dan di sana ia mendapat beberapa surat yang berasal dari Melissa. Setelah membaca surat-surat tersebut, Frank menemui teman-temannya di bengkel. Di sana Frank mendapati teman-temannya yang nampak lesu dikarenakan mobil mereka telah hancur. Hey Frank. Frank kemudian meminta mereka untuk melupakan mobil itu karena sebenarnya semua itu adalah milik Warden. Frank juga mengatakan bahwa ia hanya ingin menyelesaikan masa tahanannya yang tersisa 3 minggu lagi. Setelah mengatakan hal tersebut, Frank lalu keluar dan pergi untuk makan siang. Di sana Weber kembali memprovokasi Frank dan merebut makanannya. Teman-teman Frank yang melihat hal itu kemudian menghampiri Frank dan membagi makanan mereka pada Frank. Di tempat lain, Warden memerintahkan Weber untuk lebih keras lagi memprovokasi Frank. Kalau tidak berhasil, maka Warden akan mencari pengganti Weber sebagai penguasa di antara para tahanan. Esok harinya, Frank bersama teman-temannya bermain balapan kecoa. Tak lama berselang, 2 orang penjaga sipir memerintahkan First untuk membersihkan aula. First segera berangkat ke aula dan sesampainya di sana ternyata ia sudah ditunggu oleh Weber dan kawan-kawannya. Weber dan kawan-kawannya lalu menghajar First hingga tewas.
Tak lama kemudian, Frank mendapat kabar bahwa First sedang dihajar di aula. Frank bergegas ke aula dan mendapati First yang telah tewas. Seketika amarah Frank meledak dan segera keluar mencari Weber. Saat Frank melihat Weber, ia langsung menghajarnya hingga babak belur. Warden dan penjaga sipir lainnya menolak menghentikan mereka. Warden berharap Frank membunuh Weber agar masa tahanannya diperpanjang. Saat Weber tak sadarkan diri, Frank bersiap membunuhnya. Namun ia kemudian mengurungkan niatnya dan hanya mengambil kembali kalungnya. Saat akan meninggalkan Weber, seorang tahanan lain tiba-tiba menusuk Frank dan membuatnya terjatuh. Frank pun dibawa ke rumah sakit dan Melissa yang mendengar kabar tersebut datang menjenguk Frank. Namun tak lama kemudian, Melissa diusir oleh petugas sipir. Pada malam hari, seorang tahanan yang akan bebas menemui Frank dan memberitahu bahwa ia akan membunuh Melissa setelah keluar dari penjara. Mendengar hal tersebut membuat Frank marah besar dan meminta pada petugas sipir untuk menelpon Melissa. Namun petugas tidak menghiraukannya. Keesokan harinya Frank mengajak Dallas kabur dari penjara untuk menyelamatkan Melissa. Dan pada malam hari mereka bergegas untuk kabur dari penjara. Di perjalanan, Dallas mengajak Frank melalui jalur sebelah kiri karena ia yakin itu adalah jalur yang benar. Namun ternyata di sana sudah ada beberapa petugas sipir yang menunggu mereka. Ternyata Dallas bekerja sama dengan Warden untuk menjebak Frank. Warden menjanjikan kebebasan pada Dallas jika berhasil menjebak Frank. Namun Warden menyangkal akan membebaskan Dallas dan malah menangkap dan memukuli Dallas. I'm sorry, man. You were my ticket out of here. I'm sorry. Going back to the population. Listen up. Warden juga memberitahu bahwa hukuman Frank akan ditambah selama 10 tahun atas percobaan melarikan diri tersebut. Setelah itu Warden meninggalkan mereka dan memerintahkan anak buahnya menghajar Frank. Setelah Warden berlalu, para petugas sipir bersiap menghajar Frank. Dan terungkap bahwa tahanan yang mengancam ingin membunuh Melissa ternyata adalah petugas sipir. Mereka lalu mengeroyok Frank, namun Frank dapat mengembalikan keadaan dan menghajar mereka satu persatu. Dallas yang babak belur kemudian minta maaf dan meminta Frank menolongnya. Saat akan menolong Dallas, seorang petugas sipir datang mencekik Frank. Dallas kemudian mengorbankan dirinya untuk menolong Frank dengan cara menyetrum air sehingga ia dan petugas sipir tersebut tersengat listrik hingga tewas. Frank kemudian melanjutkan usahanya untuk kabur dari penjara sementara semua petugas sipir dikerahkan untuk mencari keberadaannya. Warden yang berada di ruangannya mencari Frank dengan memantau CCTV. Namun tak lama kemudian Frank muncul dan menodongnya. Frank lalu menggiring Warden dan memaksanya duduk di kursi listrik. Tak lama kemudian seluruh petugas sipir datang dan mengepung mereka. Frank lalu mengikat tangannya pada tuas kursi listrik tersebut sehingga jika ia ditembak oleh petugas, maka tuasnya akan mengaktifkan kursi listrik tersebut. Frank lalu mengancam akan menyetrum Warden jika ia tak mau mengakui semua perbuatan jahatnya kepada Frank dan teman-temannya selama di penjara. Warden yang ketakutan akhirnya mengakui semua perbuatannya di hadapan Meisner dan semua petugas sipir. Namun Frank tetap menarik tuas tersebut dan sontak Warden berteriak histeris. Tak lama kemudian Warden menyadari bahwa ia tak tersengat listrik. Karena ternyata Frank telah mengeluarkan salah satu alat semacam baterai sehingga kursi listrik tersebut tidak berfungsi. Warden lalu bangkit dan memerintahkan petugas sipir untuk menangkap Frank, namun tak satu pun petugas melaksanakan perintahnya. Meisner kemudian memerintahkan petugas sipir untuk menangkap Warden dan mengembalikan Frank ke selnya. Frank lalu memberitahu Meisner bahwa ia hanya ingin menyelesaikan masa tahanannya.
3 pekan berlalu dan sampailah pada akhir masa tahanan Frank. Frank pamit kepada teman-temannya sebelum keluar dari penjara. Meisner lalu menemaninya ke depan gerbang dan di sana sudah ada Melissa yang menunggu Frank. Frank menghampiri Melissa dan rindu yang selama ini menggunung. Akhirnya mencair diterpa cinta dalam senandung. Film pun berakhir dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.